Bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 31 Maret 2021 adalah Rabu dalam Pekan Suci. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Mari kita buka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkata mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Sering renungan kita tentang bacaan ini fokus pada Yudas yang menyerahkan Yesus. Mari kita fokus lebih pada hal yang penting di sini untuk kita, yaitu bahwa Yesus sebelum kepergiannya bersama-sama dengan murid-muridnya merayakan perjamuan. Perjamuan yang mengumpulkan, perjamuan yang mendekatkan orang satu dengan yang lain. Perjamuan kasih. Meskipun ada di antara murid-murid itu satu di antaranya mau berkhianat. Tapi Yesus tetap mengumpulkan mereka semua. Dan dia menyampaikan apa yang akan terjadi untuk mempersiapkan para murid menerima kenyataan itu. Ini peristiwa yang menyadarkan kita bahwa Tuhan ingin mengadakan perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan kita juga di zaman now ini. Perjamuan itu adalah perjamuan Ekaristi. Dan kita semua diundang untuk itu. Untuk menikmati perjamuannya itu. Untuk merasakan kebersamaan, kekeluargaan, persekutuan kita sebagai satu umat dalam perjamuan itu, yaitu perjamuan Ekaristi, perjamuan kasihnya yang mengikat kita dengan dirinya dan mengikat kita satu dengan yang lain sebagai satu keluarga besar, di mana semangat kekeluargaan dan persaudaraan itu dipupuk, diperkuat dalam perayaan itu.
di mana perayaan itu tidak hanya sekedar menjadi perayaan upacara keagamaan, tapi mengungkapkan bahwa kita satu keluarga. Keluarga karena bersatu dengan Tuhan sebagai Bapa, bersatu dengan Yesus sebagai seorang saudara. Jadi kebersamaan perayaan kekeluargaan yang kemudian terwujud di luar dalam semangat persaudaraan yang kita terus jaga, kita rawat, kita perjuangkan. Semangat saling memperhatikan, memberikan perhatian khususnya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Itulah semangat ekaristi. Itulah makna diundang oleh Tuhan dalam perjamuannya. Supaya ikatan kekeluargaan yang diperkuat dalam perayaan ekaristi itu makin nyata dalam kehidupan kita. Di mana kita cepat bergerak untuk menolong ketika ada orang membutuhkan pertolongan. Di mana kita cepat mencari bantuan ketika ada orang memang memerlukan bantuan. Itulah semangat ekaristi. Kita berdoa supaya semangat itu menjadi semangat hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.